Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai cara menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa yang dimaksud yaitu sudut yang berukuran 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Baiklah, kita akan coba langsung membuktikan nilai perbandingan trigonometri untuk masing-masing sudut. Yang pertama, kita akan coba buktikan atau cari nilai trigonometri untuk sudut 45 derajat. Tentunya perhatikan terlebih dahulu gambar segitiga berikut. Di sini terdapat gambar segitiga, di mana ini merupakan segitiga siku-siku atau bisa kita pandang juga sebagai segitiga sama kaki. Kenapa? Karena di sini ada dua sudut yang sama, yaitu 45 derajat. Nah, perlu diingatkan kembali bahwa dalam segitiga itu memiliki ciri di mana segitiga itu memiliki jumlah sudutnya itu 180 derajat. Nah, jadi di sini dalam segitiga itu terdapat 3 sudut. Nah, kalau kita jumlahkan ini harus berjumlah 180 derajat. Barulah kita bisa katakan bahwa itu merupakan segitiga. Nah, kita coba cek. Ini siku-siku, dimana siku-siku itu nilainya 90 derajat ditambah 45 derajat ditambah 45 derajat, maka kalau kita jumlahkan total menjadi 180 derajat. Jelas ini merupakan segitiga. Baik, apa yang akan kita cari? Yang akan kita cari adalah tentukan nilai perbandingan trigonometri sinus 45 derajat, kosinus 45 derajat, dan tangen 45 derajat. Nah, karena dimintanya itu sudutnya 45 derajat, maka kita fokus saja antara sudut yang berwarna biru atau sudut yang berwarna merah. Baiklah, kita akan menghitung nilai perbandingan trigonometri sinus 45, cos 45, dan tangen 45. Nah, misalkan sudut 45 derajat yang kita pakai adalah sudut yang ini, maka kita peroleh dari sini sisi depannya itu ya adalah A, di mana sisi depannya itu merupakan sisi yang berada di depan sudut 45 derajat. Nah, berarti A. Kemudian sisi sampingnya kita misalin SA, sisi sampingnya adalah selain di depan sudut siku-siku dan selain di depan sudut depan. Nah, maka itu sisi samping. Sisi samping berarti A di sini. Kemudian kita coba cari lagi sisi miringnya. Nah, di sini sisi miringnya belum diketahui panjangnya, tapi kita bisa peroleh dari sisi samping dan sisi depan. Gimana caranya? Ingat kembali, untuk menentukan sisi miring, maka rumusnya itu adalah akar dari sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Ini menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kita masukin karena kita udah peroleh sisi depannya itu sama dengan A, sisi sampingnya itu sama dengan A, maka kita tinggal substitusi saja, sama dengan akar A kuadrat tambah A kuadrat. Nah, kita jumlahkan A kuadrat tambah A kuadrat itu 2A kuadrat. Nah, kemudian ada tidak di sini yang bisa diakarkan? 2 bisa diakarkan? Jelas tidak. A kuadrat bisa diakarkan? Nah, bisa. A kuadrat diakarkan menjadi A. Nah, jadi hasilnya sisi miring itu adalah A akar 2. Nah, setelah kita mengetahui atau mendapatkan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring, nah, langkah selanjutnya kita bisa menentukan nilai perbandingan yang ditanyakan. Nah, kita tahu bahwa sinus 45 derajat itu sama dengan, nah, sin itu adalah D per mi. Nah, kita lihat D-nya A, mi-nya adalah A akar 2. Berarti sinus 45 derajat itu sama dengan A per A akar 2. Nah, di sini ada akar 2 di penyebut. Maka kita perlu merasionalkan terlebih dahulu. Sama-sama dikali dengan akar 2, pembilang kali akar 2, penyebut kali akar 2. Maka kita peroleh hasil setengah akar 2. Nah, berarti nilai dari sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Kemudian untuk menentukan cos, kita tahu bahwa cos itu adalah sa per mi. Sa-nya berarti A, mi-nya itu A akar 2. Nah, sama. Karena di sini penyebutnya terdapat akar, maka kita perlu merasionalkan.
sama-sama dikali dengan akar 2. Pembilang kali akar 2, penyebut kali akar 2. Sehingga setelah dihitung dan disederhanakan, hasilnya menjadi setengah akar 2. Oke, selanjutnya nilai trigonometri tangan 45 derajat sama dengan A per A. Dari mana? Nah, kita tahu bahwa tangan itu adalah D per SA. D-nya A, SA-nya A. Berarti A per A. A per A sama dengan 1. Berarti nilai tangan 45 derajat itu sama dengan 1. Nah, kita bisa menjawab pertanyaannya. Berarti diperoleh sinus 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Kosinus 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Dan tangan 45 derajat itu sama dengan 1. Inilah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Oke, sebelumnya perhatikan terlebih dahulu gambar segitiga berikut. Apa yang dapat kalian lihat di sini? Kira-kira merupakan segitiga apa? Ya, di sini merupakan segitiga sama sisi. Kenapa sama sisi? Karena kita lihat panjang sisinya sudah diketahui sama masing-masing 2A, ini 2A, ini 2A. Juga memiliki sudut yang sama. Ini 60 derajat, ini 60 derajat, ini 60 derajat. Nah, perhatikan, kita akan bagi menjadi 2 segitiga sama sisi tersebut. Kita akan bagi menggunakan garis bagi di sini yang membagi sudut ini sama besar. Yang tadinya 60 jadi 30 derajat, ini 30 derajat. Nah, ternyata panjangnya pun terbagi menjadi 2 sama panjang yang tadinya 2A, berarti dari sini ke sini itu panjangnya A, dari sini ke sini panjangnya A. Nah, kita ambil salah satunya aja, karena memang untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri itu kita perlu segitiga siku-siku berdasarkan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baiklah, kita peroleh di sini ada segitiga siku-siku. Kemudian sudut yang lainnya ini 60 derajat, ini 30 derajat. Di depan sudut 30 derajat, ini panjang rusuknya A. Di depan sudut siku-siku, ini panjang rusuknya 2A. Baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Nah, dari pemisahan segitiga tadi kita peroleh di depan sudut 30 derajat itu panjang rusuknya A, di depan sudut 90 derajat itu panjang rusuknya 2A. Nah, baiklah, pertanyaannya itu tentukan nilai perbandingan trigonometri sinus 30 derajat, kosinus 30 derajat, dan tangen 30 derajat. Nah, berarti kita fokus dengan sudut yang berukuran 30 derajat untuk menentukan sisi miring, sisi samping, dan sisi depannya. Oke, berdasarkan yang diketahui, kita peroleh sisi depannya dimisalkan D itu sama dengan A, karena di sini yang diketahui adalah 30 derajat. Di depan sudut 30 derajat itu panjangnya A, rusuk A. Nah, maka D-nya sama dengan A. Kemudian yang berdasarkan diketahui di sini ada 2A, 2A itu di depan sudut siku-siku, berarti 2A itu sebagai sisi miringnya. Atau misalkan Mi sama dengan 2A. Untuk menentukan sisi samping, kita gunakan teorema Pythagoras, di mana SA sama dengan akar dari Mi kuadrat dikurang D kuadrat. Kita substitusi, sama dengan akar dari 2A dikuadratkan dikurang A kuadrat. Maka hasilnya menjadi 2A kuadrat itu 2 kali 2 4, A dikuadratkan A kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, 4A kuadrat dikurang A kuadrat, kita punya koefisien di sini 1, berarti 4 kurang 1 3. Berarti hasilnya akar 3A kuadrat. Kira-kira ada yang bisa diakarkan? Ya, A kuadratnya bisa diakarkan, itu akan menjadi A akar 3. Ya, berarti diperoleh panjang sisi sampingnya itu adalah A akar 3, satuan panjang. Selanjutnya kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sinus 30 derajat. Sinus 30 derajat sama D per Mi, D-nya A, Mi-nya 2A. Nah, ada yang bisa disederhanakan.
Nah, sama-sama kita sederhanakan, berarti nilainya sama dengan 1/2. Kemudian untuk cos. Kosinus 30 derajat sama dengan sa per mi. Sa-nya berapa? A akar 3. Mi-nya 2A. Berarti kosinus 30 derajat A akar 3 dibagi 2A. Nah, bisa disederhanakan? Bisa. Menjadi setengah akar 3. Di A sama A-nya saling membagi ya. Oke, berarti nilai cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Selanjutnya, untuk tangen 30 derajat, D per sa, D-nya itu A, sa-nya itu A akar 3. Nah, A per A akar 3. Nah, lihat kembali. Di sini penyebutnya ada bentuknya akar. Maka, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah merasionalkan. Ya, benar. Berarti, dirasionalkan. Oh, sebelum merasionalkan, kita bisa menyederhanakan terlebih dahulu. Mungkin sama-sama dibagi A ya. Kemudian kita rasionalkan, pembilang kali akar 3, penyebut kali akar 3, maka hasilnya akan menjadi 1/3 akar 3. Nah, diperoleh nilai dari sinus 30 derajat sama dengan setengah, kosinus 30 derajat sama dengan setengah akar 3, dan tangen 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai trigonometri untuk sudut 60 derajat. Perhatikan gambar segitiga berikut, masih sama menggunakan segitiga yang tadi, cuman ini agak diputar. Yang diketahuinya sama, di depan sudut 30 derajat itu A, di depan sudut 90 derajat itu 2A. Yang ditanyakan adalah, tentukan nilai perbandingan trigonometri sinus 60 derajat, kosinus 60 derajat, dan tangen 60 derajat. Nah, kita fokus berarti dengan sudut 60 derajat. Karena sudut depannya belum ada, berarti kita tidak bisa langsung menentukan sisi depannya. Oke, kita lihat yang bisa kita yang sudah diketahui adalah sisi samping, yaitu sama dengan A. Samping ini selain di depan sudut 60 dan 90. Kemudian sisi miringnya itu di depan siku-siku adalah 2A. Nah, maka depannya itu kita bisa peroleh menggunakan teorema Pitagoras. Depan sama dengan akar dari mi kuadrat dikurang sa kuadrat. Tinggal dimasukkan. Berarti akar dari 2A dikuadratkan kurang A kuadrat. Ini langkahnya sama seperti yang sebelumnya. 4A kuadrat dikurang A kuadrat menjadi 3A kuadrat. Kemudian A kuadratnya diakarkan. Nah, hasilnya menjadi A akar 3. Nah, kita bisa peroleh untuk nilai sinus 60 derajat itu D per mi, D-nya A akar 3, Mi-nya 2A. Ini kemudian kita sederhanakan terlebih dahulu, atau bisa langsung dihitung. Bentuk sederhananya yaitu adalah 1/2 akar 3. Untuk menentukan kosinus 60 derajat itu sama dengan sa per mi, sa-nya A, Mi-nya 2A. Maka kita sederhanakan menjadi 1/2. Untuk tangen, D per sa, D-nya itu A akar 3, sa-nya itu A. Berarti kita sederhanakan menjadi akar 3. Maka diperoleh nilai perbandingan untuk sinus 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3, kosinus 60 derajat sama dengan 1/2, dan tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat. Nah, ini agak lumayan ya, kita harus analisis dulu, harus memperhatikan dan mengamati kira-kira apa yang dimaksud dengan 0 derajat. Nah, di sini kita akan menentukan terlebih dahulu sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Mari kita perhatikan terlebih dahulu penjelasan berikut. Baik, kita akan coba membuktikan nilai perbandingan trigonometri dengan sudut 0 derajat. Nah, di sini sudah disediakan segitiga siku-siku AFC dengan siku-siku IE. Kemudian diketahui sudut A-nya sebesar 30 derajat. Nah, pertama kita tentukan terlebih dahulu sisi depan, sisi samping, dan sisi miringnya atau hipotenusa. Nah, kita lihat sudut yang diketahui adalah sudut A itu sebesar 30 derajat. Kita tahu bahwa di depan sudut A itu merupakan sisi depan.
sisi depan. Kalau di sini berarti kita lihat sisi depannya itu adalah CE. Nah, kemudian untuk menentukan hipotenusa kita lihat sudut siku-siku. Nah, di sini sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Ini di depannya itu terdapat rusuk AC, di mana rusuk AC ini merupakan hipotenusa atau sisi miring. Nah, selain hipotenusa atau sisi miring dan selain dari sisi depan, kita bisa menentukan sisi samping, yaitu rusuk AE. Rusuk AE merupakan sisi samping. Nah, kita fokus dengan ketiga sisi tadi. Kita lihat pertama-tama kita punya sudut A itu sebesar 30 derajat. Karena kita membuktikan nilai trigonometri dengan sudut 0 derajat, maka kita akan ubah sudut A itu menjadi 0 derajat. Apa yang akan terjadi? Perhatikan perubahannya. Nah, ketika sudut A itu kita perkecil, maka yang terjadi adalah sisi depan atau rusuk yang berada di depan sudut A itu akan semakin pendek. Beda dengan sisi sampingnya. Sisi samping, perhatikan AE. AE itu sisi samping, dia akan semakin panjang. Nah, semakin pendek kita arahkan menjadi 0 derajat. Apa yang akan terjadi? Nah, ketika kita ubah menjadi 0 derajat, ini yang terjadi adalah rusuk AE itu berhimpit dengan rusuk AC, di mana sisi atau panjang sisi miringnya itu akan sama dengan panjang sisi sampingnya. Nah, sedangkan yang berada di depan sudut 0 derajat itu dia tidak memiliki panjang sisi lagi, tidak memiliki ruas lagi. Panjang ruasnya itu adalah 0. Jadi kita peroleh dari sini berarti sisi depannya itu sama dengan 0 karena panjangnya 0, tidak memiliki panjang ruas di sana atau panjang rusuk. Nah, dan kita tahu bahwa AE sama dengan AC atau sisi miring itu akan sama dengan sisi sampingnya karena dia berhimpit. Oke, berdasarkan ilustrasi tadi, maka perhatikan gambar berikut. Nah, tadi ilustrasikan menggambarkan seperti ini. Sudut depannya itu 0 derajat dan di sini 90 derajat. Panjangnya kita misalkan panjangnya itu adalah A. Nah, maka kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri sinus 0 derajat, kosinus 0 derajat, dan tangen 0 derajat. Oke, berdasarkan ilustrasi yang tadi, kita peroleh bahwa sisi depannya itu adalah 0 karena tidak memiliki ruas garis lagi. Kemudian mi-nya sama dengan A. Mi-nya itu berarti dari sini ke sini A. Kemudian sa-nya juga sama dengan A, karena tadi berdasarkan ilustrasi panjang sisi miring itu akan sama dengan panjang sisi samping karena dia berhimpit. Kemudian kita tentukan sin 0 derajat, D per mi, D-nya 0, mi-nya A, berarti 0 per A sama dengan 0. Maka nilai dari sinus 0 derajat sama dengan 0. Kemudian untuk kosinus 0 derajat, sa per mi, sa-nya A, mi-nya A, berarti A per A sama dengan 1. Tangen 0 derajat, D per sa, D-nya 0, sa-nya A, berarti 0 per A sama dengan 0. Diperoleh sinus 0 derajat sama dengan 0, kosinus 0 derajat sama dengan 1, dan tangen 0 derajat sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat. Seperti sebelumnya, kita perhatikan dulu ilustrasi berikut. Nah, sebelumnya kita sudah membuktikan nilai trigonometri dengan sudut 0 derajat. Sekarang kita akan membuktikan nilai trigonometri dengan sudut 90 derajat. Kita menggunakan segitiga yang sama. Segitiga siku-siku AEC dengan siku-siku DE, dan diketahui sudut A-nya sebesar 30 derajat. Ini seperti yang sebelumnya kita peroleh bahwa sisi depannya itu adalah rusuk CE, sisi sampingnya adalah rusuk AE atau EA, dan sisi miring atau hipotenusanya adalah rusuk AC. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi ketika kita ubah
sudut 30 derajat ini menuju 90 derajat atau menjadi 90 derajat. Sama-sama kita simak. Nah, ketika kita perbesar sudutnya menuju 90 derajat, maka yang terjadi adalah kita lihat sisi depannya itu akan semakin panjang, bertambah panjang, sedangkan sisi sampingnya, sisi samping itu yang di bawah, yaitu rusuk AE, dia akan semakin pendek. Tuh, sisi depannya akan semakin panjang, sisi sampingnya akan semakin pendek. Kita arahkan menjadi 90 derajat. Nah, ketika kondisi 90 derajat, kita tahu berarti sisi depannya itu akan sama atau berhimpit dengan sisi miringnya. Nah, jadi panjang sisi depan itu akan sama dengan sisi miring. Beda dengan sisi samping. Sisi samping tadi semakin mengecil dalam kondisi 90 derajat. Nah, tidak memiliki sisi samping atau nilai sisi atau panjang sisi sampingnya itu sebesar 0 derajat. Nah, berarti kita peroleh dari sini kita memiliki sisi depannya itu sama dengan sisi miringnya, kemudian sisi sampingnya itu bernilai 0 karena tidak memiliki panjang. Oke, berdasarkan ilustrasi yang tadi ditunjukkan, Bapak perhatikan gambar segitiga berikut yang menunjukkan kondisi yang seperti tadi, kondisi akhirnya bahwa sudut depannya itu 90 derajat, misalkan panjangnya itu adalah A, kemudian ini membentuk 0 derajat. Baik, kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sinus 90 derajat, kosinus 90 derajat, dan tangen 90 derajat. Oke, kita tentukan terlebih dahulu sisi depannya atau D-nya sama dengan A. Kenapa? Karena tadi D-nya itu berhimpit dengan sisi miringnya. Nah, maka D-nya itu sama dengan Mi, sama-sama A. Karena di sini dimisalinnya panjangnya itu adalah A. Kemudian untuk sa-nya sama dengan 0, sisi sampingnya 0. Karena tadi di depan sudut 0, sisi sampingnya itu tadi kan semakin pendek. Kemudian ketika kondisi seperti ini dia tidak memiliki sisi samping atau sisi sampingnya panjangnya itu bernilai 0 gitu. Nah, baik, setelah kita tentukan depan miring sampingnya, kita bisa menentukan nilai perbandingannya. Yang pertama untuk sinus 90 derajat sama dengan D per Mi. D-nya A, Mi-nya A, berarti A per A sama dengan 1. Untuk kosinus 90 derajat, untuk kosinus 90 derajat sama dengan sa per Mi. Sa-nya 0, Mi-nya A, berarti 0 per A sama dengan 0. Terakhir, tangen 90 derajat sama dengan D per sa. D-nya A, sa-nya 0, berarti A per 0. Nah, di sini dalam pecahan itu sebisa mungkin penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini kejadian penyebutnya dia 0. Maka kalau penyebutnya 0, A dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Karena tadi syarat pecahan itu penyebutnya tidak boleh bernilai 0. Maka diperoleh sinus 90 derajat sama dengan 1, kosinus 90 derajat sama dengan 0, dan tangen 90 derajat sama dengan tidak terdefinisi. Nah, dari pembuktian langkah-langkah pembuktian yang sudah kita lakukan tadi, kalau misalnya kalian tadi mencatatnya, kalau kita bisa merangkumnya untuk nantinya kita bisa menghafal minimal nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, kita peroleh sinus 0 derajat sama dengan 0, sinus 30 derajat sama dengan setengah, sinus 45 derajat sama dengan setengah akar 2, sinus 60 derajat sama dengan setengah akar 3, sinus 90 derajat sama dengan 1, kosinus 0 derajat sama dengan 1, kosinus 30 derajat sama dengan setengah akar 3, kosinus 45 derajat sama dengan setengah akar 2,
Kosinus 60 derajat sama dengan setengah. Kosinus 90 derajat sama dengan 0. Tangen 0 derajat sama dengan 0. Tangen 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Tangen 45 derajat sama dengan 1. Tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Dan tangen 90 derajat tidak terdefinisi. Nah, inilah tabel perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa yang perlu kalian hafal. Cara menghafalnya gampang sekali. Yang penting kalian bisa hafal sudut istimewanya 0, 30, 45, 60, 90. Kemudian ke bawah kita tuliskan sinus, kosinus, tangen. Nah, untuk sinus berarti mulai dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian 1. Ini naik nilainya semakin besar. Nah, kalau ini kebalikan dari sinus. Berarti dari sini, dari ujung ke awal. Berarti kosinus 0, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, kemudian 0. Nah, kalau kalian lupa misalkan nilai tangen itu berapa, gampang. Tangen itu diperoleh dari sinus dibagi kosinus. Kita lihat. Tangen 0 derajat berarti diperoleh dari sinus 0 derajat dibagi kosinus 0 derajat. Artinya 0 dibagi 1 sama dengan 0. Kemudian untuk tangen 30 derajat, setengah dibagi setengah akar 3. Hasilnya 1/3 akar 3. Tangen 45 berarti setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Tangen 60, setengah akar 3 dibagi setengah, setengahnya coret, hasilnya akar 3. Tangen 90, 1 dibagi 0. Nah, penyebutnya 0, berarti tidak terdefinisi. Nah, ini harapannya kalian bisa hafal ya, minimal tabel perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa ini. Nah, kita coba lihat. Kita akan terapkan ke dalam contoh soal. Namun sebelumnya, ini perlu menjadi catatan kalian bahwa kalau kalian menemukan bentuk sin pangkat 2A, ini akan sama dengan sin alfa dikuadratkan. Begitupun kosinus kuadrat A ini bakalan sama dengan kosinus alfa dikuadratkan. Begitupun untuk tangen, sama ya. Lihat penerapan di dalam contohnya seperti apa. Nah, misalnya contoh soal, tentukan nilai dari, ini ada 3 sebenarnya ya, ada 3 soal, ini A, ini B, ini C. Tentukan nilai dari kosinus 90 derajat dikurang sinus 60 derajat. Nah, kalau kita sudah hafal minimal tadi tabel yang ini, berarti kita bisa menentukan kosinus 90 derajat berapa. Kita lihat, kosinus 90 derajat 0. Berarti 0 dikurang sin 60 derajat. Sin 60 derajat setengah akar 3. Berarti 0 dikurang 1/2 akar 3 sama dengan negatif 1/2 akar 3. Yang ini sin kuadrat 30 derajat. Nah, kita gunakan menggunakan yang ini, bahwa sin kuadrat 30 derajat itu akan menjadi sin 30 derajat dikuadratkan ditambah tangen 45 derajat. Sinus 30 derajat berapa? Sinus 30 derajat, setengah. Berarti setengah dikuadratkan. Tuh, setengah dikuadratkan ditambah tangen 45. Tangen 45. Hasilnya 1. Oke, berarti setengah dikuadratkan tambah 1. Setengah dikuadratkan 1/4 tambah 1 sama dengan 5/4. Terakhir, sinus 30 derajat berapa tadi? Sinus 30 derajat setengah, berarti setengah dikali tangen 45 1 dibagi cos 45 setengah akar 2 sama dengan, setengahnya bisa kita sederhanakan dulu, sama-sama saling membagi, diperoleh 1/akar 2. Ini nanti kalian rasionalkan, maka hasilnya akan menjadi 1/2 akar 2. Nah, itulah contoh soal. Semoga bermanfaat, dan harapannya kalian bisa berlatih di buku catatannya masing-masing, dan kalian minimal bisa menghafal tabel trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Insya Allah nanti kedepannya kalian bisa mengerjakan soal-soal trigonometri. Baiklah, sekian terlebih dahulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!